Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kelas 7 SMP Riyadhus Shalihin? Baik? Baik-baik saja ya, alhamdulillah ya. Jikalau ada yang terkena cobaan sakit atau yang lainnya, semoga Allah memberikan kesabaran dan menguatkan kita untuk terus bersabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Baik. Kita akan membahas bab 7, melestarikan budaya melalui puisi rakyat. Bahasa Indonesia kelas 7. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat sering juga disebut dengan sajak. Merupakan kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Biasanya tiap daerah memiliki istilah masing-masing. Secara umum, dalam bahasa Indonesia disebut puisi rakyat atau sajak tersebut ya. Kita akan membahas apa saja pada kali ini, yaitu jenis-jenis puisi rakyat ya. Yang pertama pantun, kemudian ada gurindam, dan ada syair. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat ya, belum pada struktur, tetapi kita mengenal apa itu pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama adalah pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang kalian tentunya sudah akrab di telinga kalian ya, karena sangat populer. Ini berasal dari kata panutun yang berasal dari Minangkabau. Jenis yang satu ini awalnya dipakai untuk menjalin pergaulan di masyarakat. Dan biasanya sering dibawakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pada acara-acara tertentu ya. Jadi sangat populer dan kalian sudah tidak asing lagi. Kita mengenal sedikit apa itu pantun ya. Satu bait ya terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri 4 baris biasanya. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran atau isi ya. Kulit. Sampiran atau kulit dalam bahasa Indonesia. Baris ketiga dan 4 merupakan isi. Dan setiap baris terangkai dari 4 hingga 6 suku kata. Dan yang jangan kalian lupa adalah satu bait terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Jadi nggak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata dalam setiap bait ya. Dalam satu baris. Bisa bersajak dengan rumus A. Jadi A kulit, dua baris, dan kemudian A isi. Atau juga bisa AB ya. Baris pertama dan kedua merupakan tadi disebutnya sampiran atau kulit, dan baris ke 3, 4 merupakan isi. Ini pantun. Nah, biasanya dari pantun ini mengandung pesan. Pertama adalah pesan tersebut untuk hiburan atau untuk memulai sebuah permainan. Yang ketiga, untuk menekan dan mengganggu orang lain. Ya, bisa dalam perdebatan atau acara ya, acara budaya di Betawi biasanya seperti itu. Terus pengesahan budaya.
atau alat memaksa berlakunya norma-norma sosial. Biasanya kalau di pantun lebih nempel mungkin ya mengenai norma sosial ya. Bisa norma agama, ya, norma budaya dan lain-lain. Kemudian alat pengendali sosial. Sebagai alat pengendali sosial, alat pendidik anak di masyarakat ya, seperti tadi bisa lebih menempel ya bagi anak. Yang terakhir adalah alat untuk memprotes ketidakadilan. Ini dari pesan dari pantun. Kemudian syair. Kita membahas syair. Setelah kita membahas pantun, kita membahas syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur, yang berarti perasaan. Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu, hingga syair memiliki bait yang banyak ya. Apa nu jenis syair? Adapun jenis syair yaitu syair agama, syair kiasan, syair romantik, dan syair sejarah. Syair ini sudah kan berasal dari Arab, tetapi lama-kelamaan hadir sebagai bentuk syair khusus Melayu ya. Dan biasanya secara umum pengertiannya hampir sama dengan puisi. Kemudian syair ini terdiri dari bait ya, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata ya. Jadi terdiri 8 sampai 40 suku kata. Beda dengan pantun ya, sampai 12. Ya, 8 sampai 12, sedangkan kalau syair 8 sampai 14. Semua baris merupakan isi ya, tidak ada sampiran di sini ya. Isi semua. Syair bersajat a ini akhirannya biasanya. Jadi sama semua. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri, saling keterkaitan ya, nyambung. Biasanya setiap baris terdiri dari 4 kata. Kemudian terakhir ada gurindam atau syair singkat. Nah, gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Jadi 2 baris saja yang memiliki rima a. Sekilas gurindam terlihat sama dengan karmina atau pantun kilat ya. Ini kalian belum mempelajari karmina, tapi pantun kilat tahu ya. Pantun kilat yang seperti 2 ya. Jadi pantun yang bukan 4 baris tetapi 2 baris. Tetapi bedanya dengan pantun, kalau pantun itu ada ada kulit atau sampiran kemudian isi. Sedangkan dalam gurindam yang pertama adalah sebab atau syarat, sementara baris kedua merupakan akibat atau tujuan dan umumnya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Contohnya, belajar janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Ini bait pertama. Jadi ini gurindam pertama masih nyambung ke gurindam kedua. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini agak seperti ini. Nah, belajar janganlah ditunda-tunda, ini persoalannya atau sebab ini ya, karena kamu tidak akan kembali muda. Ini sebab akibat. Jika kamu harus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Bisa juga dari lebih dari 4 bait ya. 2 bait maksudnya. Nih, kita bahas terdiri dari atas 2 baris setiap baitnya.
Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Ya, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB seperti tadi ya. AA atau BB. Isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Seperti tadi ya, isi nih. Maaf. Maksud terdapat pada garis kedua, tetapi tetap berkaitan antara satu dan yang nomor duanya. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, perlu ketahui juga ada setiap pantun, gurindam atau syair itu biasanya jarang diketahui siapa pengarangnya ya. Mungkin kalau syair mungkin bisa ya, tapi pantun tahun apa yang dahulu ya itu jarang diketahui siapa pengarangnya. Tetapi yang ada gurindam yang populer, nanti bisa dicari gurindam yang populer, yaitu karya Haji Ali, maaf, karya Haji Ali, yaitu gurindam 12 yang terdiri dari 12 pasal. Oke, ini adalah pertemuan pertama dari puisi rakyat ya. Pertemuan dari puisi rakyat kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, dan latihannya nanti pada pertemuan berikutnya juga. Tetap belajar, semangat, jangan lupa membantu orang tua, persiapkan untuk UTS ya, UTS ya. Tetaplah terus belajar kalian ya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.